itu poin pertamanya. Poin kedua adalah resiko. Jadi bukan tanpa resiko gitu ya. Tetap ada resikonya. Semua kanal gitu ya, semua aktivitas yang kita lakukan pasti ada resiko yang harus kita hadapi ya. Resiko ini ya bisa saya katakan sebagai tantangan kita gitu. Nah, resikonya apa gitu ya? Di WhatsApp marketing ini resikonya apa gitu. Resiko di WhatsApp marketing, teman-teman, itu adalah blokir. Nah, ini nih yang sering jadi momok bagi para praktisi WhatsApp marketing. Blokir. Mas Iswan, saya kok setelah nge-blast kok diblokir gitu. Mas Iswan, saya terima lead sebanyak banget setiap hari kok diblokir gitu. Mas Iswan, saya pakai WhatsApp personal gitu, banyak banget menerima chat kok diblokir gitu. Mas Iswan, saya pakai WA bisnis, udah pakai WA bisnis nih, kemudian saya promosi ke orang-orang gitu, kok diblokir gitu. Banyak banget momok tentang blokir ini gitu. Nah, ini resikonya gitu. Nah, blokir ini teman-teman gitu ya. Jika ada yang tanya ke saya selama ini, Mas, bagaimana caranya agar nggak diblokir gitu? Bagaimana caranya agar nggak diblokir gitu ya? Pertanyaannya saya ulang lagi, bagaimana caranya agar nggak diblokir? Jawaban saya sama untuk semuanya gitu. Baik orang yang nanti nanya software saya, nanya buku saya dan sebagainya, jawaban saya di awal sama gitu ya. Adalah nggak bisa Mas, nggak bisa Bu, nggak bisa Mbak. Nggak ada caranya bagaimana ketika kita full melakukan aktivitas WhatsApp marketing, itu kita akan terhindar dari blokir gitu. Nggak ada gitu. Pasti akan keblokir gitu. Nah, tugas kita bagaimana gitu sebagai seorang praktisi WhatsApp marketing yang sudah paham polanya, paham ilmunya, tugas kita seperti apa? Meminimalisir, teman. Untuk aktivitas-aktivitas WhatsApp marketing yang sudah kita lakukan gitu. Jadi, saya sering mengatakan bahwa blokir ini ibarat seperti kiamat gitu. Pasti datang, tapi kita nggak tahu kapan gitu. Nah, blokir juga seperti itu gitu. Artinya ketika kita mulai masuk ke tahapan, ini mindsetnya ya teman-teman. Mindsetnya adalah ketika saya masuk ke WhatsApp marketing, total saya memaksimalkan WhatsApp ini untuk promosi gitu. Maka satu saat akun WhatsApp saya akan diblokir. Ini yang jadi mindset kita terlebih dahulu. Nah, tugas kita adalah bagaimana caranya agar kita tidak terhindar dari blokir tersebut. Agar bagaimana umur kita panjang, ya. Agar bagaimana nanti blokirannya itu bisa nanti ya mungkin setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, atau bahkan mungkin 4 tahun lagi gitu, baru keblokir gitu. Atau nanti bisa jadi ketika WhatsApp tutup baru diblokir gitu. Nah, itu mindsetnya gitu. Jadi tugas kita adalah meminimalisirnya. Nah, jadi di sini bisa saya simpulkan bahwa blokir itu tugas kita sebenarnya adalah tentang meminimalisir gitu. Minimalisir. Nah, ini. Jadi tugas kita itu adalah meminimalisir blokir tersebut. Bagaimana cara untuk meminimalisir blokir tersebut? Tentunya kita harus paham dulu. Kita harus tahu dulu apa saja penyebab dari blokir ini. Kita harus tahu dulu cara kerjanya seperti apa sih sehingga akun kita diblokir gitu. Nah, ini yang kita harus ini dulu gitu. Jadi kita harus ketahui dulu apa sebenarnya penyebab dari blokiran akun WhatsApp kita. Nah, jadi teman-teman, penyebab blokir itu ada 2 gitu. Poin pertama itu dari sisi sistem, ya, dari sisi sistem. Dari sisi sistem. Maksudnya apa sih sistem ini gitu ya? Jadi di WhatsApp itu ada satpam gitu ya. Jadi dalam tanda kutip ya satpam, ada algoritma, ada robotnya, ada penjaganya gitu. Yang setiap saat itu lalu lalang di semua akun WhatsApp, di semua pengguna WhatsApp itu sendiri gitu. Jadi setiap saat dia lalu lalang mengecek apakah aktivitas akun ini itu wajar gitu. Apakah aktivitas dari nomor akun WhatsApp ini itu wajar atau enggak gitu. Jadi wajar itu seperti apa gitu. Wajar itu berarti ketika seperti halnya kita ngechat seperti biasanya gitu. Kita join ke grup juga seperti biasanya gitu. Kemudian kita juga minta invite orang-orang ke grup seperti biasa gitu. Sehingga ada hal-hal yang tidak biasa gitu ya. Contoh gini, biasanya saat kita bikin akun WhatsApp kita gitu ya,
akun WhatsApp kita bikin gitu dalam misalnya 6 bulan kita udah chit-chat dengan teman kita ngobrol ngalor ngidul di grup. Nah tiba-tiba di bulan ke-7 itu kita tahu WhatsApp marketing, ya udah akun kita itu kita pakai buat aktivitas WhatsApp marketing. Mulai deh aktivitas tersebut mulai lebih cepat gitu. Artinya udah ngirim pesan ke orang itu juga udah makin masif gitu. Terima juga chat dari orang lain itu makin masif gitu. Ini kita belum bicara tentang kita pakai software atau enggak gitu ya. Kita bicara tentang manual gini. Kita pakai manual gitu. Nggak pakai software, nggak pakai tools pihak ketiga gitu. Kita manual nih, kita balas chatnya manual gitu. Tapi terlalu cepat gitu. Artinya robot WhatsApp itu mengindikasikan kita bahwa ini orang kok nggak biasanya gitu. Nggak biasanya itu berarti terlalu cepat antara satu pesan ke pesan yang lain, dia kok cepat banget dia ngetiknya gitu. Cepat banget dia ngirimnya gitu. Kok di grup dia masif banget dia nginvite kontaknya ke grupnya dia gitu. Dalam beberapa menit kok 200 orang dijebret sekaligus gitu ke dalam grup gitu. Nah, ini tiba-tiba akan ada warning alarm dari robot-robot WhatsApp ini akan bunyi gitu. Ya istilahnya seperti itu. Maka akun kita di-banned, diblokir sama mereka gitu. Karena aktivitas nggak wajar. Nah, kita tinggal banding, udah biasanya dibuka lagi gitu. Seperti itu dari sistemnya gitu. Jadi apalagi kalau pakai tools gitu. Makanya kalau ada yang nanya Mas Iswan, Mas pakai toolsnya Mas Iswan, apakah anti blok nggak bisa ke banned gitu, nggak bisa keblokir gitu? Bisa Mas, potensial tetap ada keblokir gitu. Jadi di awal saya bilang aja gitu, Mas pakai tools ini ya potensi keblokir tetap ada. Saya nggak pernah ngeklaim bahwa tools saya itu bisa menghindari blokir gitu. Karena itu dari sistem dari WhatsApp tadi gitu. Nah ini poin pertamanya teman-teman. Penyebab dari akun kita diblokir. Jadi karena sistemnya. Yang kedua, gitu, penyebab yang kedua itu adalah dari respon penerima. Ya, respon penerima. Jadi ketika kita ngirim broadcast ke mereka, ya, ke orang-orang misalnya ke kontak kita nih, kita ngirim broadcast ke mereka, gitu ya. Katakanlah misalnya teman-teman kita, saudara kita, atau misalnya mungkin guru-guru dari sekolahan anak-anak teman-teman gitu, dikirimi broadcast tentang jualan gitu, tentang ready ini, kemudian ngirim gambar banyak banget ke mereka gitu ya. Mereka nggak nyaman, mereka merasa terganggu gitu ya. Nah, sepengalaman saya selama ini saya melakukan testing gitu ya. 10 orang saja minimal yang report gitu ya. Yang mereport akun WhatsApp Anda dalam satu waktu gitu ya. Dalam hitungan detik itu ada 10 orang yang nge-report secara bersamaan, itu keblokir nomor WhatsApp kita. Keblokir gitu. Saya udah tes gitu ya. Saya siapin banyak nomor gitu ke tim saya, udah kemudian saya ngirim mereka broadcast, coba report gitu ya. Pertama 3, kok nggak ada efek, 5 gitu. Di angka 10 gitu, 10 akun yang nge-report secara bersamaan, jebret gitu. Keblokir gitu. Di ini lagi, bisa dibuka lagi gitu. Nah ini jadi respon dari penerima pesan. Jadi ada dua teman-teman, penyebab dari akun kita diblokir. Yang pertama sistem, yang kedua respon dari orang yang kita kirim pesan. Nah, sistem ini ketika behavior kita atau aktivitas kita itu berangsur-angsur itu mulai terbaca oleh sistem, oh iya memang saat ini dia memang dipakai buat jualan gitu, sehingga banyak banget yang chat dan sebagainya. Ini akan terminimalisir. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana meminimalisir ini? Apalagi kalau kita udah pakai jualan, otomatis ya pasti kita nanti akan ngirimin pesan ke banyak kontak kita gitu. Bagaimana menyiasati ini gitu, agar nanti nggak ada yang mereka nyaman sehingga mereka nge-report kita. Ya, ibaratnya ya nggak apa-apa deh kalau misalnya lu nggak suka gitu konten gua, lu terganggu, nggak usah di-report deh, blokir aja nggak apa-apa deh, asal jangan di-report gitu. Kan seperti itu. Biasanya kan kalau misalnya Anda menerima pesan gitu ya, menerima pesan WhatsApp gitu ya dari orang yang nggak dikenal atau misalnya nomor tersebut nggak ada di handphone Anda, nggak tersimpan di kontak Anda, itu kan akan ada 3 pilihan gitu. Tombol yang secara default, secara standar itu disiapkan oleh pihak WhatsApp. Yang pertama itu adalah blokir gitu ya. Artinya kita ya kalau Anda merasa terganggu silakan blok akun WhatsApp ini sehingga nanti dia besok-besok Anda tidak akan menerima pesannya lagi gitu. Jadi ada tombol blok. Yang kedua di sebelah kanannya ada tombol report gitu. Kalau ini spam, report aja ke kami gitu. Nanti kami yang tindaki gitu. Robot kami yang akan memblokirnya. Kemudian ada yang ketiga adalah oke gitu. Berarti kita nggak masalah dengan konten tersebut. Jadi ketika kita klik oke, ya udah hilang semua tombolnya. Atau ketika kita merespon pesan
mereka gitu, hilang tuh tombolnya. Nah, berarti tugas kita adalah bagaimana caranya agar tombol itu hilang gitu. Sehingga nantinya mereka nggak bisa ngeklik tombol report lagi gitu secara default. Ya, poinnya adalah di respon mereka. Secara otomatis kuncinya ada di sini gitu. Teman-teman, kuncinya ada di interaksi ini gitu. Bagaimana cara kita untuk berinteraksi dengan mereka. Nah, itu pola yang harus teman-teman pahami. Dua pola ini, ketika kita selesai dengan dua pola ini, maka masuk ke ranah teknis gimana caranya kita melakukan aktivitas WhatsApp marketing, itu bakalan simple gitu. Kendala-kendala yang paling bahkan banyak teman-teman temukan itu adalah nggak direspon konten kita, kemudian juga keblokir gitu, resiko ini diblokir gitu ya, diblokir gitu. Nah, dua ini teman-teman yang nantinya akan sering Anda hadapi gitu ketika Anda di aktivitas WhatsApp marketing. Makanya pahami terlebih dahulu fundamental ini. Baru kemudian kita masuk ke hal berikutnya, hal teknisnya.